Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Arianti, NIM 74252121059. Program studi Hukum Tata Negara Kelompok 3, Angkatan 21, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bonet. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu hukum acara peradilan tata usaha negara dan juga peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian antara masyarakat atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sedangkan hukum acara peradilan tata usaha negara adalah hukum yang mengatur proses beracara dalam peradilan tata usaha negara. Dan dari penjelasan tadi sudah jelas bahwa pihak penggugatnya selalu masyarakat atau badan hukum perdata dan pihak tergugatnya selalu badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jenis-jenis alat bukti dalam peradilan tata usaha negara itu terdiri dari 5. Yang pertama, surat atau tulisan. Yang kedua, keterangan ahli. Yang ketiga, keterangan saksi. Yang keempat, pengakuan para pihak. Dan yang kelima, pengetahuan hakim. Yang pertama, surat atau tulisan. Menurut Sudikno Mertokusumo, surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bermaksud untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, surat atau tulisan terdiri dari 3 jenis yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Yang pertama, akta autentik, yang kedua, akta di bawah tangan, dan yang ketiga, surat-surat lain yang bukan akta. Yang pertama, akta autentik. Akta autentik adalah surat yang dibuat oleh seseorang di hadapan pejabat yang berwenang, yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang memuat peristiwa hukum di dalamnya. Akta autentik ini terbagi menjadi 2, yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat dan juga akta yang dibuat di hadapan pejabat. Kemudian akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat. Kemudian surat-surat lainnya yang bukan akta adalah surat yang dibuat untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti yang memuat peristiwa hukum tertentu. Yang kedua, keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan keahlian di bidang tertentu. Kemudian yang ketiga, keterangan saksi. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mendengar, melihat, dan merasakan langsung peristiwa itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada 4 kategori orang yang tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Yang pertama, memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua. Dan yang kedua, suami atau istri meskipun telah bercerai. Dan yang ketiga, anak di bawah umur 17 tahun. Dan yang keempat, orang yang gila atau hilang ingatan. Keempat, pengakuan para pihak. Pengakuan para pihak adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak atas apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Kemudian yang kelima, pengetahuan hakim. Pengetahuan hakim adalah hal yang diakui dan diyakini kebenarannya oleh hakim berdasarkan pertimbangannya melalui alat-alat bukti yang diberikan.